Konsep dan klasifikasi biaya. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Isi, Bella, ada Ligrobedla, Sartika Novita, dan Yurit Adriana. Konsep biaya memerlukan analisis yang hati-hati terhadap karakteristik dan transaksi yang berkaitan dengan biaya. Karakteristik biaya dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Dengan pemahaman seperti ini, transaksi yang berkaitan dengan biaya dapat dengan mudah diidentifikasi sehingga dapat disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Konsep dasar yang konsep dasar yang melandasi pembebanan cost adalah konsep upaya dan hasil, effort dan accomplishment. Definisi biaya. Pertama ada cost. Cost atau kas atau nilai yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Secara kas yaitu sumber daya non-kas yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang dikehendaki. Dua adalah beban. Pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas akan memperoleh barang atau jasa atau untuk menjalankan kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan bisnis atau tujuan pribadi. Ini bisa termasuk beban operasional, non-operasional, penjualan, dan administrasi keuangan. Beban digunakan untuk menghitung pendapatan bersih. Selanjutnya adalah penggolongan biaya. Penggolongan biaya berdasarkan jenis perusahaan. Biaya dalam perusahaan jasa. Dalam perusahaan jasa, biaya produk atau biaya jasa meliputi biaya keperluan kantor dan tenaga kerja. Biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyerahan jasa kepada pelanggan atau klien. Biaya jasa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung antara lain gaji yang akan dibayarkan kepada akuntan, dan yang kedua, biaya yang tidak langsung antara lain asuransi atau sewa. Perusahaan. Siklus kegiatan perusahaan dagang dimulai dengan pembelian barang dagangan tanpa melalui pengelolaan lebih lanjut, diakhiri dengan penjualan kembali barang dagangan tersebut. Biaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya produk, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan dan yang tersedia untuk dijual. Contohnya biaya pembelian. Yang kedua, biaya periode, yaitu biaya yang dikeluarkan satu periode. Penggolongan biaya, biaya dalam perusahaan industri. Perusahaan industri merubah bahan baku atau raw material menjadi produk jadi finish dengan tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung serta melibatkan biaya produksi lainnya. Biaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya fabrikasi atau manufacturing cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Yang kedua, biaya non-faktor atau non-manufacturing cost, biaya yang dikeluarkan yang tidak dapat dikaitkan atau dibebankan kepada sebuah produk manufacturing cost. Manufacturing cost meliputi yang pertama biaya konversi atau conversion cost. Semua biaya produksi selain dari biaya bahan baku dan BTKL yang meliputi antara lain biaya bahan penolong dan BTKL. Yang kedua, biaya utama atau prime cost yaitu jumlah biaya bahan langsung yang termasuk dalam biaya utama, yaitu biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Biaya dari komponen-komponen produk dapat dibebankan secara langsung produk tersebut. Bahan baku langsung, material, yaitu bahan baku bagian integral dari produk. Jadi dan dapat ditelusuri dengan mudah, misal bahan baku kayu untuk produksi kursi. Cost. Contoh, untuk memproduksi satu kursi memerlukan 5 meter kulit yang harganya 120.000 per meter. Berapa biaya bahan baku langsung kursi tersebut? Menghitung biaya bahan baku langsung untuk produksi satu unit kursi, kita perlu mengalihkan jumlah bahan yang digunakan dengan jumlah bahan yang digunakan untuk satu unit kursi adalah 5 meter kulit. Per meter kulit adalah 120.000. Jadi biaya bahan baku langsung produksi satu unit kursi adalah biaya sama dengan jumlah bahan kali harga per meter. Biaya sama dengan 5 meter kali 120.000. Biaya sama dengan 600.000. Jadi biaya bahan baku langsung atas satu unit kursi adalah 600.000. Tenaga kerja langsung atau daerah, yaitu biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara fisik dalam pembuatan tenaga kerja langsung atau daerah, yaitu tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam mengubah bahan baku menjadi produk. Misalnya teller. Contoh, untuk memproduksi satu unit kursi memerlukan 3 orang tenaga kerja dengan tarif 2.000 per jam dan membutuhkan waktu pengerjaan 8 jam. Berapa PKL untuk mengerjakan kursi tersebut? Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung, untuk memproduksi satu unit kursi, kita perlu mengalihkan jumlah
kerja yang digunakan dengan tarif per jam dan jumlah jam yang diperlukan untuk memproduksi satu unit. Jumlah tenaga kerja digunakan adalah 3 orang. Tarif per jam adalah Rp2.000. Jumlah jam yang diperlukan untuk memproduksi satu unit kursi adalah 8 jam. Jadi biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit kursi adalah jumlah tenaga kerja dikali per jam dikali jumlah jam. Yaitu 3 orang dikali Rp2.000 per jam, 8 jam. 3 jam kali Rp2.000 per hari per jam dikali 8 jam. Sama dengan hasilnya Rp48.000. Jadi biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit kursi adalah Rp48.000. Non-manufacturing cost meliputi biaya pemasaran, yaitu semua biaya yang dikerjakan untuk mendapatkan pesanan pelanggan dana menyerahkan produk jadi atau jasa ke tangan pelanggan. Contoh biaya iklan. Selanjutnya biaya umum dan administrasi. Biaya umum dan administrasi atau general, clerical, organisasional, dan eksekutif yang tidak dapat dimasukkan secara logis dalam biaya pemasaran atau biaya produksi. Contohnya biaya humas. Biaya untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, klasifikasi berdasarkan tingkah laku. Biaya variabel yaitu biaya yang bervariasi langsung dengan kuantitas atau volume produksi. Contoh, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap walaupun jumlah yang diproduksi mengalami perubahan. Contoh, biaya sewa gedung. Biaya semi variabel yaitu biaya yang bervariasi langsung dengan kuantitas atau volume produksi, tetapi tidak secara proporsional. 2. Klasifikasi berdasarkan tanggung jawab. Biaya terkendali atau controllable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen atau bagian, dan atas pengeluaran tersebut, manajer harus mempertanggungjawabkannya. Contoh, biaya iklan adalah biaya terkendali bagi manajer penjualan. Biaya tidak terkendali, uncontrollable cost, yaitu biaya tertentu yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer suatu departemen atau bagian. Atau biaya iklan adalah biaya tidak terkendali bagi manajer produksi. Klasifikasi berdasarkan objek. Biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung kepada sebuah objek biaya. Contoh biaya iklan bagi departemen penjualan. Biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada objek biaya. Contoh PBB bagi departemen penjualan. Biaya untuk pengambilan keputusan, biaya masa lalu atau historical cost, dan biaya masa yang akan datang atau future cost. Biaya historical cost adalah biaya yang terjadi karena adanya peristiwa atau kejadian di masa lalu. Contoh, HP Aktiva. Future cost adalah biaya yang dipertimbangkan akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Contoh, biaya penggantian mesin. Biaya untuk pengambilan keputusan, biaya tenggelam atau sunk cost, dan biaya tunai atau out of pocket. Sunk cost yaitu biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti dengan keputusan sekarang atau di masa yang akan datang. Contoh, biaya depresiasi. Out of pocket atau biaya yang memerlukan pengeluaran kas pada saat ini. Contoh, biaya gaji. Biaya untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, biaya relevan cost dan biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Relevan cost yaitu biaya mesti berbeda untuk suatu alternatif dan mesti memiliki nilai kini atau nilai masa yang akan datang. Irrelevant cost yaitu biaya yang tidak berubah untuk semua. Biaya kesempatan atau opportunity cost yaitu manfaat potensial yang hilang atau dikorbankan pada saat memilih suatu tindakan yang perlu mengorbankan tindakan lainnya. Contoh, PTC mengganti mesin lama yang bisa memberikan hasil 2 juta dengan mesin baru yang akan memberikan hasil 5 juta. Berapakah opportunity cost-nya? Opportunity cost adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika memilih alternatif lain. Dalam kasus ini, opportunity cost dari penggantian mesin lama dengan mesin baru adalah hasil yang diperoleh dari menggunakan mesin lama yang tidak dipilih. Jadi, opportunity cost dari pilihan mesin lama yang menghasilkan 2 juta dengan mesin baru yang menghasilkan juga adalah 2 juta. Karena mesin lama bisa menghasilkan pendapatan sebesar itu jika dipilih untuk digunakan. Dan memilih mesin baru berarti kehilangan pendapatan sebesar itu. Sehingga opportunity cost-nya adalah 2 juta rupiah. Biaya untuk pengambilan keputusan. 5 biaya diferensial atau differential cost atau incremental cost, yaitu perbedaan jumlah biaya di antara dua alternatif. Contoh,
PTC mengganti mesin lama yang bisa memberikan hasil 2 juta rupiah dengan mesin baru yang akan diberikan hasil 5 juta rupiah. Berapakah diferensial cost-nya? Diferensial cost adalah perbedaan antara biaya dua alternatif yang dipertimbangkan. Dalam kasus ini, diferensial cost adalah perbedaan antara biaya menggunakan mesin baru dengan hasilnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya menggunakan mesin lama. Diferensial cost yaitu biaya menggunakan mesin baru dikurangi biaya menggunakan mesin lama. Dalam kasus ini, biaya menggunakan mesin baru sama dengan 5 juta rupiah. Biaya menggunakan mesin lama 2 juta rupiah. Sehingga diferensial cost-nya 5 juta dikurang 2 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Jadi diferensial cost-nya adalah 3 juta. Kesimpulannya ialah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa biaya atau cost adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Sedangkan beban atau expense adalah yaitu biaya yang terpakai atau expired cost yang berkaitan dengan segala jenis organisasi. Klarifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.